Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan prima bagi setiap proses penyediaan dan peminjaman buku-buku yang menjadi kebutuhan mahasiswa, serta didukung fasilitas lengkap dan memadai. Dirancang untuk memberikan kenyamanan baik kepada pengelola maupun kepada seluruh pemustaka. Kenyamanan ruang dan sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perpustakaan, penyusunan rak koleksi berbasis secure, comfortable, dan accessible, koleksi aman dari kerusakan, dan pengguna nyaman untuk menggunakannya. Perpustakaan ini juga memberi layanan fotokopi guna mahasiswa untuk menggandakan koleksi perpustakaan yang diperlukan. Koleksi perpustakaan tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga dapat diakses secara online melalui ikon online katalog, digital library, dan e-sources lainnya. Perpustakaan menyediakan ruang lobi bagi pengunjung yang dilengkapi dengan sarana televisi. Pada hari-hari tertentu, perpustakaan juga menyuguhkan sajian pemutaran film-film terkini yang berorientasi pada pengembangan wawasan pengetahuan. Dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi di bidangnya. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memiliki koleksi monograf dan serial, baik berupa fiksi atau non-fiksi, dalam bentuk cetak dan digital. Koleksi monograf dan serial selain disajikan secara langsung, juga disajikan secara online dalam format e-book, e-jurnal, dan repositori. Saat ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan bantuan kepada peneliti melalui aneka layanan antara lain literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan referensi dasar dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir. Kedepan, perpustakaan tidak hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan sistem manajemen, tetapi juga berorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.
Baik, bisa kita mulai ya? Halo? Nggih, Bu, bisa. Tes, tes. Halo? Ya, halo, Bu. Oh, tak pikir tidak bisa didengar suara saya. Sudah bisa dimulai ya? Ini sudah ada 146 partisipan ya yang datang. Ya Allah, lemot deh. Tapi dia lo api gak lucu mas. Apa? Api jadi anak sing gitari. Baik, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iki ta. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara daring lewat Zoom untuk mengadakan literasi informasi dasar bagi mahasiswa baru perpustakaan UINSA dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Baik, adik-adik semua masih tetap semangat. Halo? Oke, masih tetap semangat ya. Masih, Bu. Karena ya, terima kasih. Ini suaranya Mas siapa ini? Hostnya ya? Nggih. Oke, ini mumpung ini sudah coba diperlihatkan dong wajahnya semua. Nanti kita foto bareng. Jadi supaya sekarang aja ya fotonya dan menunjukkan salam literasi seperti ini. Mas Anip. Mas Anip. Kelihatan? Iki share screen enggak? Hah? Iki share screen. Enggak usah. Loh, enggak usah ya. Ya, Kelihatan. langsung arena. Oke, kita screenshot ya. Mas Wahrul. Mas Wahrul bisa di screenshot. Oh, bisa, Bu, sama teman-teman. Sudah di screenshot. Oke. Oke, siap. 1, 2. Mas Wahrul aja yang hitung ya. Nggih, nggih. Oke, sudah. Belum. Dihitung Oh, lagi, belum. Bu, ya. Action dulu kalau gitu. Ya, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Baik, adik-adik yang saya banggakan, saya manggilnya adik-adik aja ya. Kalau anak-anak itu kan nanti terlalu jauh ya. Baik, adik-adik yang saya banggakan, perlunya kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu supaya nanti tahu, barangkali kita ketemu di jalan bisa menyapa, bukan Bu Perpus itu ya. Terus Bu Perpus gitu ya. Oke, nama saya Samidah Nurmayuni. Tugas saya ada di bagian sirkulasi. Dan di samping saya, sahabat saya ini namanya Bu Heti Irma Suryani. Salam kenal ya adik-adik ya. Nah, ini beliau bertugas di bagian administrasi. Jadi nanti untuk 1,5 jam ke depan, nanti akan kami berdua akan membimbing adik-adik semua. Dan jika ada pertanyaan, bisa di-list di chat ya. Yang di sebelah kanan, pojok kanan, bisa di-list di situ. Nanti misalnya ada waktu, dan masih ada peluang untuk bisa tanya jawab, monggo. Baik, adik-adik, perlunya kita ada literasi informasi dasar. Sangat penting, tadi sudah melihat profil perpustakaannya ya, sudah melihat semua ya. Ya ini karena di unmute semua ya, jadi tidak bisa menjawab. Jadi begini, untuk pelatihan ini tujuannya adalah bahwa untuk mahasiswa baru agar mengetahui bagaimana cara meminjam buku, terus bagaimana menjadi anggota perpustakaan, kemudian koleksi apa saja yang ada di perpustakaan, kemudian layanan apa saja yang ada di perpustakaan,
Jadi mahasiswa semua bisa tahu nanti apa saja, apa hanya membaca buku saja yang ada di perpustakaan seperti itu. Nanti kita terangkan step by step ya melalui PPT-nya. Baik, akan saya tayangkan PPT-nya, bisa diperhatikan. Oke, bisa terlihat? Bisa ya? Bisa. Oke. Ini langsung kita lewati saja. Kita karena yang dibahas ini banyak sekali, jadi kita lewati saja ini. Nah, ini visi dan misi perpustakaan. Bahwa visinya menjadi perpustakaan yang unggul, kompetitif, dan dalam bidang keislaman. Atau bisa dibaca sendiri nih. Kemudian misinya, 1, menyediakan sumber-sumber pendidikan ilmu keislaman, multidisipliner, serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, mendiseminasikan hasil riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menunjang pemberdayaan masyarakat religius berbasis riset. Kemudian ini yang berkaitan dengan perpustakaan yang seperti tadi, video tadi, keanggotaan. Ya, nanti bagaimana cara menjadi anggota perpus nanti akan kita terangkan di bawahnya. Kemudian tentang sirkulasi. Sirkulasi itu apa? Sirkulasi itu adalah layanan tentang pinjam pengembalian buku. Jadi nanti berhubungan mahasiswa itu untuk pinjam dan pengembalian buku, itu nanti kita jelaskan layanan yang disirkulasi ini. Kemudian koleksi apa saja yang ada nanti juga akan diterangkan di bawah, layanan, kemudian sumber-sumber digital. Nah ini, anggota perpustakaan UINSA terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat umum. Jadi yang bisa datang ke perpustakaan, di antara ini, kalau mahasiswa berarti harus mempunyai atau memiliki KTM. Semua sudah memiliki KTM? Belum ya? Masih proses. Oke. Kalau dosen sama karyawan itu harus mempunyai kartu atau nanti ada kartu yang dibuatkan di bagian administrasi. Kemudian kalau masyarakat umum ini bisa masuk perpustakaan tapi tidak bisa meminjam buku. Jadi hanya bisa membaca dan fotokopi di dalam perpustakaan. Nanti akan dijelaskan di berikutnya ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi keanggotaan baru perpustakaan, maka yang langkah pertama yang harus langkah pertamanya adalah harus follow IG di alamat @perpustakaan UINSA. Jadi harus ke Play Store dulu, cari IG perpustakaan UINSA. Jadi follow dulu ya. Setelah itu, yang kedua gabung grup Telegram di alamat ini. Ini bisa di screenshot ya, adik-adik semua bisa di screenshot ini. Ini sangat penting sekali daripada nanti mencatat, bisa di screenshot ini. Sudah? Oke, kamu ulangi. Untuk yang upload foto, jadi kalau mau menjadi anggota perpus, kita upload foto dengan alamat yang ini. Fotonya harus terbaru ya, dengan background merah. Jadi backgroundnya harus merah. Misalnya enggak punya background merah, di perpustakaan sudah disediakan. Jadi di depannya administrasi, nanti itu ada background merah. Foto di situ bisa. Foto kan temannya atau foto selfie juga bisa. Jadi tidak boleh lebih dari 500 KB ya. Ukurannya dikecilkan supaya tidak terlalu besar. Nanti untuk nama filenya diberikan NIM. Sudah punya NIM semua? Sudah ya? Ya, nanti nama filenya nim.jpg. Nah, seperti itu. Setelah upload,
Kemudian mahasiswa harus konfirmasi ke Telegram. Jadi memberitahu pada Telegram. Nanti di Telegramnya ditulis nama underscore nim garing sudah upload foto. Seperti itu. Nah, ini mestinya ada nim. Jadi nama underscore nim sudah upload foto. Gitu ya. Nah, ini karena ini masih daring, jadi mungkin insya Allah pada bulan depan, bulan Oktober ya, bulan depan itu, minggu kedua hari Rabu, itu kita melaksanakan pelayanan luring atau offline ya. Jadi kita membuka layanan perpus itu mulai jam 8 hingga pukul 12. Jadi mahasiswa harus ke Telegram dulu, gabung ke Telegram dulu. Kalau setelah itu, kalau mau pinjam buku bisa list di sana. Jadi tanggal itu siapa yang mau pinjam. Nah ini karena pandemi dan masih selama daring, mahasiswa bisa meminjam buku 3 eksemplar. Tapi kalau ke dalam keadaan normal itu mahasiswa bisa meminjam buku 5 eksemplar selama 1 minggu. Gitu ya. Paham ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di list ya. Kemudian untuk dosen bisa pinjam 10 eksemplar dalam waktu 1 bulan. Untuk karyawan sama dengan mahasiswa 5 eksemplar, waktunya juga 1 minggu. Nah ini sudah diterangkan masyarakat umum bisa baca dan fotokopi di tempat. Jadi tidak bisa meminjam buku untuk dibawa pulang. Paham ya? Ini kalau masa normal kita bisa meminjam buku 5 eksemplar. Karena ini daring, maka yang mengambilkan adalah petugasnya. Nanti ada kayak estafet, semacam estafet gitu ya. Jadi dari atas ambilkan buku apa saja. Dan bukunya itu harus mengetahui nanti bagaimana cara mencari bukunya. Nanti dijelaskan sama Bu Heti ya. Untuk lebih jelasnya. Kalau yang ini, yang waktu normal mahasiswa bisa pinjam sendiri. Jadi bisa melihat di lantai 2 nanti ya. Di lantai 2 bisa memilih sendiri buku mana yang akan dipinjam, yang dibawa pulang. Kemudian, nah ini ya, mahasiswa yang bisa meminjam buku harus mempunyai KTM seperti ini. Karbek ini khusus buku. Jadi kalau memang tidak bisa meminjam buku, tidak puas gitu ya kalau tidak datang di perpus, bisa online lewat online. Jadi kita kerjasama dengan PT 6 Kubuku dengan mengakses lewat Play Store. Jadi HP Android ya, kita ke Play Store, kemudian kita klik Kubuku Perpus Uinsa gitu. Nanti akan muncul terus kemudian di-download ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ini juga pinjamannya dibatasi 5 eksemplar. Nah, nanti aja dijelaskan. Nah, ini koleksi yang kita punya. Bahwa koleksi digital Kubuku ada 1.500 eksemplar. Kemudian koleksi cetak ada 105.000 eksemplar. Koleksi repositori ada 25.122 judul. Kemudian e-booknya ada 3.887 judul dan e-jurnal 1.400 judul. Nanti kita praktek bersama ya. Nah, ini yang untuk Kubuku. Kubuku setelah download dari HP Android di Play Store itu, kemudian ini sudah ketemu seperti ini nanti gambarnya ya. Kita download, akhirnya yang ketiga registrasi dulu. Kemudian diisi seperti ini. Kalau bisa emailnya
Ganti uinsby.ac.id seperti itu emailnya ya, bukan email Yahoo atau apa saja apa gitu ya. Atau daftar dulu di uinsby.ac.id. Saya kemarin nyoba di email Yahoo bisa ini juga. Kemudian untuk mengunggah foto kalau KTM-nya sudah jadi atau karpetnya sudah jadi, nanti diupload di situ langkah yang kelima ini. Nah, kemudian setelah upload dikirim, kemudian ada nah ini nomor 5, selamat akun Anda telah terverifikasi. Artinya kalau sudah terverifikasi ini belum bisa langsung pinjam buku ya. Jadi harus cek email dulu. Yang ke langkah 7 harus dicek di email dulu. Nunggu aktivasi dari pihak admin buku. Kalau sudah diaktifasi, kemudian ada SMS lagi. Jadi 2 kali nanti SMS-nya. Nah, setelah berhasil baru kita bisa pinjam buku. Jadi nanti itu untuk buku itu bisa dibaca atau bisa dipinjam, itu waktunya 3 hari. Jadi nanti bisa dikembalikan juga online juga. Otomatis kalau 3 hari lupa, enggak mengembalikan, sudah otomatis sudah mengembalikan sendiri. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ini. Layanan Dasar Hukum Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya nomor 676 tahun 2020 tentang panduan tatanan normal baru, adaptif, produktif, dan aman COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ini ada keputusan rektornya. Kita sementara ini belum bisa buka layanan. Kadang mahasiswa banyak yang tanya, Bu, ini kapan sih Bu buka? Saya sudah kangen sama perpus, seperti itu ya. Kemudian prinsip layanan, keselamatan, ketepatan, kemudahan, dan sebagainya. Nah, ini untuk layanan masa kenormalan baru, secara online atau daring, pinjam baca koleksi digital buku, kemudian akses koleksi digital repository, akses e-jurnal dan e-book, kemudian bimbingan literasi informasi seperti sekarang ini ya, kemudian unggah karya ilmiah repository. Nah, yang offline atau luring ini bisa akan diawali di bulan Oktober, minggu kedua hari Rabu. Oke. Nah, ini adalah alamat-alamat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Jadi ini bisa di screenshot ya. Adik-adik bisa di screenshot yang ini? Halaman yang ini? Ya, sip. Di screenshot. Nah, untuk koleksi digital buku Winsa ini bisa melalui Play Store. Kemudian koleksi cetak ini dengan alamat http://katalog.winsp.ac.id. Ini untuk caranya untuk mencari buku. Jadi kalau mau ke perpus atau mau mencari nomor klasifikasi buku apa saja yang mau diinginkan atau jurnal dan sebagainya bisa di alamat yang ini. Untuk yang kedua, koleksi repository dengan alamat digilib.winsp.ac.id. Ini bisa melihat karya ilmiah atau tesis, disertasi, terus kemudian posting dan lain sebagainya. Kemudian e-booknya dengan alamat yang ini, e-jurnalnya dengan alamat yang ini. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya di rumah ya. Nanti kita share linknya di chat ya. Atau bisa di screen aja sudah bisa ini. Oke, kemudian untuk e-jurnal kita kerjasama dengan Springer Nature dan EBSCO. Nah, untuk akses di luar kampus kita gunakan dengan login akun yang dibuat di Winsa. Kemudian yang EBSCO usernya itu Winsa, kemudian passwordnya ampel_20. Jadi passwordnya kalau ini besar, berarti juga harus besar ya. Ini juga bisa di screenshot ya adik-adik. Oke, sudah? Nah, ini yang e-book, alamat e-book. Ini juga bisa di screenshot juga. Ini sama ya, hampir sama. Nah, kalau Emerald ini usernya
uinsunanampel@yandex.com, passwordnya Kota Pahlawan. Itu. Oke. Kita sudah, ini ada yang tanya ini. Belum ada yang tanya ya? Oke, kalau belum ada yang tanya sampai di sini, bisa langsung ditulis di chat ya. Kemudian kita langsung praktek saja biar lebih paham ya. Kita Oke, untuk prakteknya bisa dijelaskan sama Bu Eti. Monggo, Bu Eti. Jadi untuk layanan yang ada di perpustakaan, di sini ada beberapa macam layanan yaitu koleksi. Di sini ada koleksi umum, koleksi tandon, koleksi khusus, koleksi preferensi ya. Dan nanti akan ada tambahan, ada apa? Koleksi Arabic Corner, Islamic Indonesian Corner, dan Arabian Corner ya. Baiklah, untuk koleksi yang ada di perpustakaan ini, untuk koleksi yang dapat dipinjam untuk adik-adik yaitu koleksi umum ya. Dan koleksi umum ini bisa dipinjam selama 1 minggu ya untuk menunjang tugas-tugas adik-adik dalam mata kuliah ya. Jadi untuk membantu mengerjakan soal-soal yang ada ya. Jadi apabila adik-adik pengen pinjam buku, di sini yang bisa dipinjam untuk dibawa pulang yaitu koleksi umum ya. Dan kodenya ada U ya. Nanti kodenya ada U. Nanti sebelum adik-adik ke perpustakaan, adik-adik bisa searching di rumah untuk cari judul buku-buku yang diinginkan ya. Nah, apabila adik-adik sudah mengetahui judul, nanti di sini ya cari judulnya, bisa di sini dan bisa di sini ya. Nah, kalau mau cari judul, adik-adik bisa di sini. Ini kita ketik judulnya Pengantar Psikologi. Nah, apabila sudah tahu judulnya, kita ketik di kolom judul. Terus pengarangnya kalau sudah ada, bisa diketik juga. Nah, untuk subjek ini juga bisa diisi ya. Kalau sudah tahu subjeknya, ini bisa diisi juga untuk ISBN. Ya, di setiap buku itu ada di belakang atau di sampul yang nomor 2 itu biasanya ada ISBN. Bisa diketik juga. Terus yang penting ini, GMD ini. Nah, di sini adik-adik bisa milih ya. Koleksi apa yang dibutuhkan ya. Jadi seumpama pilih buku, ini diklik ya. Nah, sudah buku, baru kita klik pencarian. Nah, di sini sudah ada ya. Ini ada 2 ya. Koleksinya ada 2. Yang pertama ini koleksi umum ya. Ini kodenya U. Yang satunya kodenya T. Ini tandon ya. Jadi di sini yang koleksi umum ini nanti adik-adik bisa pinjam buku 5 ya. 5 untuk 1 minggu. Jadi untuk peminjaman buku bisa 5 eksemplar, pinjamnya 1 minggu ya.
Dan apabila nanti buku yang dipinjam belum selesai dan harus dikembalikan, adik-adik bisa datang ke perpustakaan untuk perpanjang buku ya. Nanti pakai PC yang ada di sini, karena kita peminjamannya sudah online, adik-adik sudah bisa transaksi sendiri, jadi untuk perpanjangan juga bisa dilakukan dari rumah ya. Jadi kalau peminjamannya sudah 1 minggu, adik-adik harus perpanjang lagi untuk peminjaman selama 1 minggu. Jadi bisa pinjam buku selama 2 minggu ya. Dan untuk perpanjangan bisa 1 kali saja ya. Dan apabila adik-adik tidak perpanjang buku, buku tersebut akan kena denda ya. Jadi apabila bukunya terlambat mengembalikan, nanti akan kena denda 1 harinya Rp500 per eksemplar ya. Ini khusus untuk buku yang bisa dibawa pulang dan kodenya U ya. Jadi yang di sini ini judulnya sama dan di sini kodenya ada T ya. Kode T ini tandon ya. Jadi buku yang koleksi tandon, di koleksi tandon ini ada buku-buku umum tapi kita tidak bisa meminjamkan. Jadi dimasukkan ke ruang tandon. Jadi di sini apabila buku-buku yang kode U ini sudah habis, ini adik-adik bisa pinjam di ruangan tandon untuk fotokopi ya. Dan di sini buku yang di tandon ini untuk peminjamannya dibatasi hanya 1 jam ya. Dan apabila 1 jam belum selesai untuk fotokopi, adik-adik bisa bilang ke petugas di ruangan tandon karena fotokopi belum selesai, jadi untuk perpinjamannya bisa diperpanjang. Nah, apabila adik-adik sudah sudah cocok dengan judul yang akan dipinjam, adik-adik bisa diklik di sini 2 kali. Nah, di sini ada ketersediaan buku ya. Nah, ini bukunya ada 6 eksemplar ya. Jadi bukunya ada 6. Bisa dilihat ini yang warna merah ini buku yang sudah dipinjam ya. Jadi ada tersedia 5. Jadi bukunya masih ada 5 dan bisa dipinjam. Kalau ada warna yang biru ini ya, ini bukunya bisa dipinjam. Kalau yang tandon ini, nah ini bukunya hanya 1 ya. Buku-buku yang ada di ruang tandon ini memang cuma ada 1 dan ini menyediakan bagi adik-adik yang membutuhkan dan apabila ada tamu dari luar kampus yang membutuhkan bisa pinjam di sini untuk difotokopi. Dan adik-adik apabila pengen pinjam buku, nanti ada kopinya, ada kopi bukunya. Jadi nanti ada kopi 1, kopi 2, dan kita lanjut untuk yang praktek di jilid ya. Di jilid ini berkaitan dengan disertasi, tesis, karya ilmiah, posting, dan lain sebagainya. Kita tampilkan dulu ya. Push. Nah, yang ini ya.
Ini untuk digilipnya ya. Ntar saya share dulu. Oke, yang ini ya. Sudah tampil kan? Sudah bisa dilihat? Sudah? Oke. Untuk digitalnya, koleksi digital ini digital library ya. Di sini ada koleksi yang fisik dan non fisik ya. Untuk yang digital ini kita di sana ada koleksi skripsi, tesis, disertasi, proceeding ya. Jadi untuk yang koleksi yang fisik yang ada di lantai 3 di sana namanya koleksi khusus ya, yang ada skripsi, disertasi dan tesis. Di sana yang masih ada yang fisiknya insya Allah tahun 1988 sampai 2005 insya Allah masih ada itu bentuk fisiknya ya. Dan untuk yang 2005 ke atas sudah digital semua, bisa dilihat digital ya. Nanti adik-adik bisa browse di sini ya, apabila pengen lihat koleksi-koleksi yang ada di sini. Nah, untuk semester 1 biasanya itu ada tugas metode penelitian. Biasanya disuruh dosennya untuk itu pada bab 1 ya. Jadi adik-adik nanti kalau memang butuh, adik-adik bisa lihat di Digilib ya, dan di sana adik-adik bisa langsung di-download ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat dari tahun ya, nanti bisa langsung dari tahunnya bisa di sini. Ini yang digital yang kita cari dari tahunnya ya. Ini bisa langsung, ini paling tua, ini skripsi tahun 1965. Ini ada 1 ya. Kita masih nyimpen 1 ya yang digital ya. Yang lainnya sudah rusak jadinya kita nggak bisa ngoleksi ya. Ini 65 paling lama, 81 ini ada 1 ya. Nah, ini yang di atas ini insya Allah tahun 1988 ini masih ada dan juga cuman sedikit ya. Ini dari ini juga bisa ya. Dari subjek, adik-adik kalau sudah tahu ya, pengen yang dicari dari subjek juga bisa. Ini bisa dilihat ya kalau dari subjek. Ini kita coba buka 1. Nah, ini dia akan muncul ya. Nah, ini ya, ini tahunnya 2019 ya. Ini kalau cocok bisa diklik dibuka ya. Nah, ini. Nah, ini nanti bisa adik-adik download ya kalau memang dibutuhkan. Terus ini bisa dilihat juga dari fakultasnya ya. Lihat dari fakultasnya, dari jurusannya bisa dilihat ini jumlahnya. Kalau adik-adik dari fakultas psikologi, bisa dilihat koleksinya ya. Ini dari nama Nah, ini ada huruf ya. Ini bisa dilihat dari sini. Ini nama saya Heti ya. Kita bisa lihat di sini nanti. Nah, ini nama saya Heti. Saya alumni sini sama Bu Samida. Jadi koleksi skripsi saya ada di sini juga.
Nah, dilihat dari nama belakang ya, juga bisa. Ya, kita buka ini aja ya, dari nama juga bisa. Nah, ini ya, ini ada, baru kita klik ya. Nah, sama saja bisa dilihat ya. Dari pengarang, dari penulis ya, dari tahun, dari fakultas, ya, kita bisa lihat semuanya. Jadi adik-adik kalau memang butuh, bisa langsung di-download ya. Mungkin itu ya. Nanti saya akan lagi. Oke, saya tambahi sedikit ya. Jadi yang di-download ini bisa dari cover sampai halaman terakhir. Jadi bab 1, bab 2, 3, 4, 5 sampai itu sampai daftar pustaka. Misalnya di karya ilmiahnya atau di skripsinya itu ada lampiran, itu tidak bisa di-download. Jadi yang bisa di-download hanya itu aja. Oke ya. Paham semua, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Kemudian saya lanjutkan di e-book atau e-journal ya. Bisa dilihat di alamat yang, nah ini. Di link library.uinsb.ac.id. Ini bisa ditarik ke bawah. Nah ini kita kerjasama dengan ini, Springer Link, ada juga EBSCO, Emerald. Bisa kita coba ya. Misalnya di Springer Link. Nah, seperti ini. Karena saya tadi sudah login. Ini harus login dulu ya. Harus login dulu. Kemudian kalau sudah login, kita bisa membuka seperti ini. Membuka lebih banyak. Misalnya ini. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, ini. Nanti download, bisa di-download di sini. Kemudian bisa lewat tampil enggak ini tadi? Tidak ya? Sorry. Tadi belum saya tampilkan. Nah, ini sudah tampil ya. Maaf tadi. Lupa tadi saya nggak klik ini. Nah, seperti ini. Di PDF full text-nya bisa di-download langsung seperti ini. Ya, bisa dicoba-coba sendiri ya. Nanti bisa dilihat seperti ini. Kalau EBSCO, maka linknya langsung klik aja di EBSCO, kemudian login. Kalau di luar Uinsa, maka kita pakai user Uinsa. Tadi sudah di screen ya, sudah di screenshot kan, yang di HP-nya masing-masing tadi. Di user Uinsa, kemudian passwordnya ampel_20. Yang tadi ya. Kemudian ini untuk EBSCO.
Oke, bisa dicoba sendiri ya. Tadi kan sudah di screen. Halo? Tes? Halo, bisa didengar? Mas Fahrul? Halo, iya Bu, bisa jelas. Oh ya, ya baik-baik. Nanti bisa dicoba sendiri ya untuk EBSCO, Emerald, dan Springer Nature-nya ya. Ada yang ditanyakan ini? Coba saya lihat dulu. Sebentar, ini ada yang tanya tentang apa ini? Bisa dibacakan Bu Eti? Jadi untuk format kartu ya, untuk foto, jadi kalau mau buat kartu, tidak boleh ya pakai foto yang seragam SMA itu ya. Jadi adik-adik bisa langsung ke perpustakaan, kita di sini disediakan background merah ya. Jadi adik-adik bisa foto di situ dan pakai alma mater ya. Jadi kalau fotonya enggak resmi, jadi kita enggak terima ya. Jadi kalau mau foto, kalau memang kesulitan bisa langsung ke perpustakaan aja, sudah disediakan background merah dan alma mater ya. Jadi ini ada yang tanya, bagaimana kalau telat mengembalikan buku? Apakah ada sanksinya? Jadi untuk peminjaman buku, pinjamnya itu cuma 1 minggu ya. Jadi adik-adik bisa pinjam buku untuk dibawa pulang, itu 5 eksemplar ya. Jadi kalau selama 1 minggu belum selesai, adik-adik bisa perpanjang ya. Bisa datang ke perpustakaan untuk perpanjang buku lewat visi yang di perpustakaan, dan bisa juga diperpanjang dari rumah ya. Jadi waktu perpanjangan bukunya itu 1 minggu ya. Jadi kalau lupa tidak perpanjang, buku yang dipinjam akan kena sanksi atau denda 500 per buku ya. Jadi hati-hati kalau mau pinjam buku ya, jangan sampai telat. Jadi kalau memang diperpanjang, ada jatah pinjam bukunya itu 1 minggu lagi. Jadi bisa dipinjam selama 2 minggu ya. Ini ada juga yang tanya, permisi Bu, apakah pengambilan bukunya harus datang ke UINSA? Ya, iya harus datang. Kita tidak mengirimkan ke rumah ya. Jadi selama daring, selama masa pandemi, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kita akan buka layanan di bulan Oktober minggu kedua hari Rabu. Diingat-ingat ya. Nanti bisa gabung dulu via Telegram, kemudian kita list mau ngapain, mau pinjam buku atau mau mengembalikan buku. Tapi kalau untuk mahasiswa baru tentunya mau pinjam buku ya, bisa nanti langsung datang ke perpustakaan. Tapi harus tahu buku apa yang mau dipinjam. Jadi mencarinya lewat katalog dulu. Jadi harus tahu bukunya apa, judulnya apa, pengarangnya siapa, harus tahu. Terus kita punya apa tidak, itu nanti bisa dicek di link katalog uinsby.ac.id. Kita punya apa tidak? Kalau kita tidak punya ya berarti tidak bisa untuk pinjam buku itu. Itu ya, paham ya? Untuk selingan mungkin kita setelahkan video peminjaman dan pengembalian buku secara daring ya. Bentar.
sudah puas ya. Seperti itu pelayanan selama daring. Jadi nanti kalau kita normal, secara sudah dibuka, sudah tidak pandemi lagi, insya Allah ya. Nanti pelayanannya beda lagi, bukan seperti itu. Nanti, bentar, saya terganggu. Bentar, lupa ya matikan videonya. Nah, setelah itu untuk peminjaman dan pengembalian secara offline, itu nanti mahasiswa bisa pinjam sendiri. Jadi bisa milih buku-buku yang ada di lantai 2, bisa mencari sendiri. Jadi buku yang dipinjam itu misalnya Tri5 ya, dibatasi 5 eksemplar. Tidak boleh bukunya itu judulnya sama. Jadi judul sama pengarang tidak boleh sama. Gitu ya, paham ya? Jadi 5 eksemplar itu dengan judul dan pengarang yang berbeda semua. Kemudian juga perlu diketahui kalau sudah mempunyai KTM, itu kan sudah menjadi hak milik ya, tidak boleh dipinjamkan kepada mahasiswa lain. Jadi misalnya namanya Siti Basera, terus dipinjamkan dengan Siti Aminah, dipinjamkan karena lupa tidak bawa kartu. Itu tidak boleh. Nanti kalau ketahuan dengan petugas maka akan dikenakan sanksi, kena skorsing selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan nanti si A atau yang namanya Siti Basera sama Siti siapa tadi yang saya contohkan tadi, si A dan si B, kedua-duanya itu kena skorsing selama 1 bulan, tidak boleh datang ke perpus dan tidak boleh juga untuk meminjam buku. Apalagi kalau ketahuan juga wajahnya tidak sama, sama berkerudungnya tapi wajahnya tidak sama. Nanti kalau ketahuan bisa juga kena skorsing. Seperti itu ya. Apalagi sampai untuk mencuri misalnya ya jangan ditiru ya. Misalnya membawa buku tanpa proses atau tanpa melalui pinjaman diri langsung dibawa keluar, itu kan ada security gate ya di situ, di dekatnya sirkulasi nanti akan berbunyi. Nanti bunyinya seperti apa? Mungkin penasaran ya. Makanya datang aja ke perpus dan segera gabung ya supaya tahu perpusnya seperti apa, gitu, dalamnya seperti apa, gitu ya. Untuk kemudian yang kita nonton video aja lihat dulu ya, nanti barangkali ada yang tanya, ini ada yang tanya. Ini ada yang tanya ya, apabila ada peminjaman buku yang sudah diperpanjang, apakah boleh diperpanjang, dipinjam lagi ya? Dan bisa ya untuk buku itu dipinjam lagi. Jadi adik-adik yang pengen pinjam buku yang sudah dipinjam 1 minggu, terus diperpanjang 1 minggu, bisa dipinjam lagi ya, dan harus bukunya dibawa ke perpustakaan ya. Jadi dipinjam sama adik-adik yang pengen pinjam ya, pakai kartu adik-adik sendiri ya. Jadi bukunya bisa dipinjam lagi ya. Jadi bukunya harus dibawa ke perpustakaan. Terus untuk buku yang hilang, yang pinjam buku terus bukunya hilang, adik-adik bisa ganti dengan buku yang sama ya. Judulnya harus sama, pengarangnya harus sama ya. Kalau adik-adik menggantinya dengan buku yang sama, bukunya buku asli hanya mengganti 1. Apabila bukunya tidak asli atau fotokopian, adik-adik harus mengganti 2 buku ya. Dan ditambah kalau bukunya kena denda, plus bayar denda, bayar uang proses buku ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi buku rusak atau hilang. Nah ini kalau buku rusak juga sama. Jadi misalnya ini, kalau waktunya musim hujan itu banyak sekali mahasiswa yang bukunya itu dibuat payung, ya. Jadi akhirnya basah. Nah itu kalau bukunya basah terus dikeringkan, hasilnya kan tidak sama dengan yang asli. Itu juga harus mengganti bukunya. Jadi yang rusak itu dimiliki oleh mahasiswa yang merusakkan tadi, kemudian yang baru diberikan pada perpustakaan seperti itu. Nanti bisa tanya-tanya ya kalau sudah masuk ke perpus, bisa tanya-tanya. Ada lagi ini? Enggak ya? Ini yang mau pinjam buku ya, yang mau datang untuk bulan depan yang ingin ke perpustakaan, jadi bisa gabung di Telegram ya. Dan sebelum hari H, adik-adik bisa reservasi dulu ya. Jadi nanti namanya bisa kita data,
yang mau datang ke sini ya. Jadi reservasi dulu ya. Oke, kita lanjutkan video untuk yang koleksi elektronik ya. Yang ke buku dulu ya. Ini yang download dari Play Store tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Uinsa. Bersama saya Gandhi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur tentang pendaftaran perpustakaan digital Uinsa Kubuku. Perpustakaan digital Uinsa Kubuku adalah layanan akses pinjam baca terhadap buku-buku nasional berbahasa Indonesia secara daring yang merupakan kerjasama antara Perpustakaan Uinsa dengan PT 6 Kubuku Indonesia. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota perpustakaan digital Uinsa Kubuku. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi Uinsa Perpustakaan Digital Kubuku melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pengguna melengkapi form keanggotaan sesuai dengan data diri aktif. Disarankan menggunakan email berdomain uinsby.ac.id dan jangan lupa buat kata sandi. Melanjutkan untuk mengisi data personal Anda mulai dari jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Dalam tipe identitas terdapat 4 pilihan. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan tersebut. Lalu isi nomor kartu identitas yang Anda pilih. Isi juga nomor telepon yang aktif. Dalam kolom edukasi, pilih jenjang yang sedang Anda tempuh saat ini. Jangan lupa pilih status pekerjaan Anda. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal Anda. Yang terakhir, pengguna mengunggah foto identitas diri mereka, KTM untuk mahasiswa dan kartu pegawai untuk pegawai Uinsa yang masih berlaku dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, tekan menu registrasi. Akan muncul pop-up perhatian dan tekan OK. Lalu tunggu sesaat dan akan muncul pop-up registrasi akun baru. Cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Buka email dari kubukumail.com. Dapat pesan verifikasi email dan klik aktivasi. Registrasi akan terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan email dari admin dan keanggotaan siap digunakan. Sekian dari video prosedur kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk video bukunya. Kemudian yang terakhir sekalian ya, ini yang terakhir adalah video ini. Yang sumber elektronik.
melakukan penelusuran e-journal atau e-book pada laman Springer Nature, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengunjungi web library.winsp.ac.id. Kemudian, tekan logo Springer Nature pada halaman bawah web. Selanjutnya, tekan menu sign up atau login untuk membuat account pada database Springer Nature. Kemudian, lanjutkan dengan mengisi form pada bagian bawah menu dengan keterangan "Don't have an account". Akun yang telah dibuat dapat digunakan ketika berada di luar jaringan kampus UINSA. Penelusuran e-journal dapat dilakukan dengan menekan menu jurnal. Kemudian login dengan akun yang sudah dibuat. Ketikkan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari menggunakan search engine. Dapat juga menggunakan fitur Advanced Search untuk penelusuran yang lebih spesifik. Dengan cara klik icon setting pada sebelah kanan search engine, kemudian pilih Advanced Search. Kemudian, isi form yang tersedia dengan informasi yang ingin dicari seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Hasil pencarian dari menu Advanced Search memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan informasi user. Penelusuran e-journal atau e-book pada laman EBSCO dapat diakses melalui web library.winsp.ac.id dengan menekan logo EBSCO host pada bagian bawah laman. Login dengan username UINSA dan password ampel_20 jika berada di luar kampus UINSA. Sama seperti pada penelusuran menggunakan laman Springer Nature dan EBSCO sebelumnya, klik logo emerald pada bagian bawah laman library.winsp.ac.id. Kemudian, login menggunakan user winsunanampel@yandex.com dan password Kota Pahlawan.
Oke, itu video terakhir ya. Jadi nanti setelah langkah-langkahnya tadi sudah dicatat ya. Follow di IG, kemudian yang di Telegram sini. Nanti join grup seperti ini ya. Oh, sorry. Tidak saya tampilkan ini. Nah, nanti setelah follow di IG, kemudian kita join grup di sini, Maba 2020-2021. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di sini ya. Nanti bisa ada yang jawab di situ, nanti juga gabungan dengan petugas yang ada perpustakaan, semuanya bisa menjawab di situ. Atau barangkali ada yang tahu bisa jawab di situ. Kemudian yang belum tadi apa ya? Ada lagi yang ditanyakan, kira-kira masih ada waktunya nih? Tadi untuk upload fotonya tadi sudah tahu semua ya caranya? Udah paham ya? Atau bisa nanti saya share linknya? Ya, itu sudah saya chat share link untuk pendaftaran di perpusnya ya. Ini semua tak? Mau di-share semua? Bentar. Halo Mas Fahrul? Mas Fahrul? Di mana di kau? Minta semua ya? Minta share linknya, terima kasih. Tadi ini ya. Bentar, ini mau minta share link videonya juga tak? Ya. Bentar. Ya, yang barusan itu saya share itu profilnya, video profil. Videonya apa di-share semua linknya? Baik ya, biar bisa melihat daripada nanti kurang puas ya. Mana nggak ada suaranya ini? Mas Farul, barangkali ada yang mau tanya, bisa langsung tanya jawab, nggak pakai list di chat juga boleh Mas, bisa dibuka salah satu atau saya supaya tahu suaranya salah satu dari mahasiswa
Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Mas Fahrul, bisa dibuka salah satu atau salah dua, salah tiga, boleh? Yang belum apa ini? Buku peminjaman. Iya, Mas Farul digantikan oleh saya. Oh, Mas Fahrul digantikan sama Mbak siapa ini? Saya Kanza. Mbak siapa? Kanza. Fanza. Iya. Oke, Mbak Fanza, silakan mau ada yang ditanyakan Mbak Fanza? Iya. Atau hostnya Mbak Fanza ya? Saya moderator, Bu. Ya, moderatornya juga boleh tanya kok. Kanza. Kanza. Oh, Mbak Kanza. Iya, ayo teman-teman. Ya, Ayo, biar enggak teman-teman. sepi, ada moderatornya. Dibuka ini, buka mute-nya. Iya. Iya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Waktunya kurang berapa menit ya Mbak Kanza? Sekarang udah mau habis Bu, karena 2 menit lagi menuju mempersiapkan Jumatan. Oh iya betul. Ini enggak ada yang bertanya. Apa sudah paham semua ya? Kenapa? Barangkali ada yang ditanyakan. Syarat. Oh, ini ada syarat pakaian buat foto gimana? Oh iya, ini harus ada pakai alma mater. Syarat, Iya, harus pakai alma mater enggak? Kalau punya pakai alma mater. Pertanyaan Bu, syarat pakaian buat foto Oke. bagaimana? Kalau pakaian dalamnya terserah, yang penting pakainya sopan. Enggak ada baju tidur gitu ya, terus pakai alma mater. Misalnya pakai baju putih atau batik atau apa gitu ya, nanti terus tetap dikasih alma mater. Kemudian karena sekarang fotonya enggak usah foto di studio ya, foto HP aja sudah cukup. Nanti disediakan di sini ada background merah di perpustakaan. Jadi meskipun belum menjadi anggota bisa foto di situ di dalam perpustakaan. Nanti bulan Oktober dibuka kita ya. Atau kalau punya kain merah gitu juga bisa. Misalnya karena nggak bisa datang ya di perpustakaan, bisa misalnya dengan kain merah gitu. Pokoknya merahnya merah bendera gitu loh. Atau merah bata atau merah apa bisa. Pokoknya yang penting merah warnanya. Bukan merah muda tapi ya. Merah bata, pokoknya merah jreng, merah marun gitu, atau merah bendera. Bukan merah muda ya. Ada lagi? Kayaknya sudah pintar-pintar semua ya, ada yang tanya ini. Ini yang lainnya untuk yang mahasiswanya mungkin sudah persiapan untuk sholat Jumat ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami berdua mohon undur diri. Lagi? Ya, mungkin ada? Ada? Tidak ada? Iya, rasanya itu kalau tidak bertatap muka dan sepi gitu rasanya ya mati. CP untuk perpus, oke. Bisa. Ini Bu, ada yang kosong. 330. Oh, 45. ini ada CP untuk perpus Bu. Iya, sebentar. Ini Bu Eti, yang untuk saya. Nah, itu untuk saya. Boleh bertanya di luar jam kerja juga boleh. Tapi ya kalau di luar jam kerja kadang ya masih menunggu. Kadang kan kita ya sebagai ibu rumah tangga juga ya ada masak, kadang bersih-bersih rumah seperti itu. Ya mohon maaf, nanti barangkali kok lama sekali ya nggak ada balasan seperti itu ya. Ya kalau mau tanya-tanya sekelumit tentang perpustakaan, bagaimana pinjam atau yang lainnya bisa tanya lewat
WA ya, ini nomor WA ini. Bisa lihat WA ini. Oke, enggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang tanya, maka kita berdua kita akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau dalam penyampaian kita ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ya, kenapa? Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu semuanya. Kita tunggu kedatangannya ya. Oke, sama-sama. Teman-teman, buat teman-teman semua, kita setelah ini boleh